Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Nining Arini, dalam mata kuliah kimia. Pada pertemuan perdana ini, kita akan membahas tentang silabus pembelajaran. Artinya kita akan belajar apa saja sih selama satu semester ini. Nah, kemudian kita pelajari juga tentang konsep dasar ilmu kimia. Artinya kita mengenal atau berkenalan dengan apa itu ilmu kimia. Silabus kita bagi dua, yaitu untuk pembelajaran sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, untuk sebelum UTS, kita akan pelajari tentang konsep dasar kimia, kemudian model dan struktur atom, kemudian konfigurasi elektron, ikatan kimia, stoikiometri dan reaksi kimia, dan wujud zat dan perubahan fasa. Untuk pembelajaran setelah UTS, kita akan pelajari kesetimbangan kimia, teori asam basa, larutan, termodinamika kimia, kinetika kimia, dan redox. Baik, kita mulai dengan berkenalan dengan ilmu kimia, yaitu mengenai konsep dasar ilmu kimia. Nah, kimia itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu alkemi atau kimia, yang artinya perubahan zat. Nah, kemudian ilmu kimia mengalami modifikasi, yaitu menjadi ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Banyak manfaat yang bisa diambil dari ilmu kimia, misalnya kita memberikan pemahaman terhadap proses yang ada di alam sekitar, misalnya pada proses terjadinya pencemaran atau polusi udara. Juga untuk produk-produk yang bermanfaat, kita kenal yogurt, tempe, dan sejenisnya ya. Atau untuk produk yang menimbulkan masalah. Ini biasa banyak digunakan pada dunia industri. Atau penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Misalnya penggunaan zat aditif bagi industri makanan. Di bidang kedokteran, kita kenal kimia kedokteran. Contohnya, ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Contohnya dalam tracing COVID-19 ya. Nah, ini ya dalam PCR-nya itu banyak digunakan bahan-bahan kimia. Atau di bidang industri farmasi, kita kenal kimia farmasi, di mana obat-obatan itu adalah tersusun dari bahan-bahan kimia. Di bidang pertanian, kita kenal kimia pertanian, contohnya pada pengembangan pupuk. Pada bidang biologi sendiri kita kenal kimia biologi, dan ini banyak sekali menjelaskan tentang metabolisme. Contohnya pada proses fotosintesis, respirasi, dan berbagai reaksi biokimia lainnya. Pada bidang kesenian, kita kenal kimia seni, di mana cat yang digunakan itu menggunakan komponen-komponen kimia. Kimia juga digunakan dalam bidang kriminologi, contohnya tes urin. Nah, demikian contoh-contoh manfaat yang bisa diambil dari bidang kimia, dan tentunya banyak sekali manfaat lain yang bisa kita kaji ya, dan bisa kita diskusikan pada kesempatan yang berbeda. Baik, kita masuk ke pemaparan tentang materi.
di mana kita akan bahas tentang definisi, kemudian sifat-sifatnya, perubahannya, juga termasuk penggolongannya. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi bisa berwujud padat atau solid, kemudian cair atau liquid, dan berwujud gas. Nah, pada ilustrasi di sini, solid itu digambarkan dengan partikel-partikel yang padat, rapat, teratur, dan partikelnya sulit untuk bergerak. Kemudian untuk liquid atau cair, partikelnya lebih leluasa, lebih renggang dibandingkan yang padat, sehingga partikel-partikel ini bisa bergerak secara bebas. Dan pada benda gas, nah ini partikelnya lebih renggang lagi, jarak antar partikelnya ya. Kemudian susunannya juga tidak teratur dan bergerak lebih leluasa lagi dibanding partikel penyusun liquid. Kemudian untuk sifat materi kita pelajari dari sisi sifat secara fisikanya, kemudian sifat secara kimia, kemudian ada yang disebut sifat intensif, dan terakhir sifat ekstensif. Untuk sifat fisika ini menjelaskan keadaan secara fisik dari materi ya. Misalnya yang dipelajari adalah titik lelehnya, kemudian titik didihnya, ataupun massa jenis dari suatu benda. Untuk sifat kimianya ini dicirikan adanya perubahan materi menjadi materi lain ketika terjadi proses reaksi. Nah, contohnya proses perkaratan pada besi atau reaksi-reaksi yang bersifat reaktivitas pada benda-benda. Selanjutnya, materi juga memiliki sifat intensif. Nah, sifat intensif ini dicirikan pada sifat yang bergantung pada jumlah, kemudian massa dan volume. Artinya, ini ditentukan secara kuantitatif dari massa dan volumenya. Sedangkan sifat ekstensifnya ini kebalikan dari sifat intensif, di mana pada sifat ekstensif materi tidak bergantung pada jumlah atau tidak secara kuantitatif. Artinya ini diidentifikasi dari warna ataupun misalnya dari massa jenis. Kita bahas satu persatu ya. Pada perubahan fisika, ini ciri khasnya tidak menghasilkan materi baru. Contohnya pada perubahan wujud zat. Nah, di sini ada wujud padat, cair, dan gas. Di mana padat bisa berubah menjadi cair, kita sebut melebur, atau sebaliknya cair menjadi padat, disebut membeku, atau dari padat ke gas, disebut menyublim. Sebaliknya dari gas ke padat disebut mengkristal, atau dari cair ke gas ini disebut menguap. Sebaliknya dari gas ke cair disebut mengembun. Atau contoh lain pada proses pelarutan. Contohnya pada gula yang dilarutkan ke dalam air ataupun garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, itu contoh perubahan fisika di mana
setelah terjadinya pencampuran atau terjadinya perubahan itu tidak menghasilkan materi baru, dan komponen-komponen penyusunnya kita bisa prediksi atau kita bisa identifikasi secara terpisah. Nah, untuk perubahan kimia ini khas sekali ya, bahwa pada perubahan kimia ini akan menghasilkan materi baru, di mana materi baru ini tidak bisa kembali menjadi materi semula. Contoh, pada proses pencoklatan apel, di mana ini terjadi oksidasi, dan hasil oksidasi tersebut apel yang sudah menjadi coklat tidak bisa kembali menjadi apel yang berwarna putih. Atau contoh pada peristiwa perkaratan besi, nah karat ini adalah produk baru yang terbentuk dari besi yang teroksidasi oleh oksigen, sehingga karat besi ini tidak bisa kembali menjadi besi yang seperti semula. Perubahan-perubahan secara kimia ini dinamakan reaksi kimia, di mana reaksi kimia ini dicirikan adanya perubahan warna, kemudian perubahan suhu, pembentukan endapan, juga pembentukan gas. Nah, ciri-ciri tersebut bisa semuanya ada, bisa salah satu saja, atau kombinasi dari beberapa perubahan. Materi digolongkan atas beberapa nomenklatur. Yang pertama adalah zat tunggal, di mana zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur sendiri ini terbagi atas ada unsur yang bersifat logam dan yang bersifat non-logam. Juga ada yang bersifat metaloid. Selanjutnya, nomenklatur yang kedua ada campuran, di mana campuran ini ada yang bersifat homogen atau seragam, ada juga yang bersifat heterogen atau banyak macam atau banyak ragam, dan juga ada yang bersifat koloid. Untuk zat tunggal ini terdiri dari satu jenis materi, misalnya yang paling sederhana adalah oksigen, ada hidrogen. Nah, oksigen dilambangkan dengan O besar, hidrogen dilambangkan dengan H besar. Atau ada juga zat tunggal yang terdiri dari gabungan beberapa unsur yang saling berikatan secara kimia. Contohnya air. Air memiliki rumus kimia H2O, di mana H2O ini merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Atau contoh lain, cuka atau CH3COOH, di mana cuka ini merupakan gabungan dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Demikian paparan mengenai konsep dasar ilmu kimia, dan saya harap ini menjadi tema diskusi yang menarik pada kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.